Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak saja. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Baiklah, sebelum kita belajar, mari terlebih dulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya harap kamu mempersiapkan buku tulisnya dan dimohon dicatat yang penting. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang alat gerak pada hewan. Di kelas 4, kamu sudah mempelajari alat gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu bergerak? Nah, bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kamu bisa melihat gambar di bawah ini, ada rusa yang sedang berlari yang dikejar oleh harimau. Gambar kedua ini adalah hewan yang sedang bergerak. Alat gerak hewan dan manusia dibagi dua. Yang pertama, ada gerak pasif yaitu tulang, dan ada gerak aktif yaitu otot. Mengapa otot bisa bergerak? Kamu pasti akan bertanya, Ustazah, bukankah tulang itu bisa bergerak? Tidak ya, tulang tidak bisa bergerak. Makanya dikatakan alat gerak pasif. Yang menggerakkan tubuh kita itu adalah otot. Kembali ke pertanyaan yang awal, mengapa otot bisa bergerak? Jawabannya adalah karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, dan ototlah yang menggerakkan tulang-tulang kita. Kemudian, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Jawabannya karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, yang menggerakkannya adalah otot. Ya. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh yang pertama itu serangga. Serangga yang bergerak dengan cara terbang adalah kupu-kupu dan capung. Ya, dia menggunakan sayapnya untuk bergerak. Kamu bisa melihat gambar yang pertama itu ada kupu-kupu dan capung ya. Dia bergerak dengan cara terbang. Ini termasuk ke dalam serangga. Yang kedua, serangga yang bergerak dengan berjalan adalah semut dan kecoa. Ya, mereka bergerak dengan cara berjalan. Kamu perhatikan gambar. Kemudian, serangga yang bergerak dengan melompat adalah belalang. Kamu perhatikan kaki belalang ya. Kaki belakang itu lebih besar. Mengapa? Karena supaya lompatnya lebih jauh. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di air dan bernafas dengan insang. Tapi tidak semua ikan bernafas dengan insang ya. Ada juga ikan yang bernafas dengan paru-paru. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai sirat sisi yang berbentuk untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Ya. Jadi ikan itu bergerak dengan sirip. Kemudian yang selanjutnya ada amfibi. Apa itu amfibi? Hewan yang hidup di dua tempat ya. Ada yang dia bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Itu disebut dengan hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Ketika dia masih menjadi berudu, dia hidup di air dan berenang dengan ekor. Ketika katak dewasa, dia hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat.
Jadi kamu bisa membedakan alat gerak pada berudu dan katak. Kamu perhatikan ya, ini gambar katak dan ini juga berudu. Berudu bergerak dengan ekor, sedangkan katak bergerak dengan cara melompat. Perhatikan kakinya. Kaki depan itu lebih pendek, sedangkan kaki belakang itu lebih panjang. Fungsinya untuk apa? Supaya dia bisa menjangkau tempat lebih jauh untuk melompat. Yang keempat adalah reptilia. Apa sih Ustazah hewan reptilia? Ya, reptilia itu adalah hewan yang melata. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata. Yang pertama itu ular, cicak, kura-kura, buaya, dan komodo. Semua hewan ini bergerak dengan perut. Perhatikan gambar. Kamu pasti sudah mengenal beberapa hewan ini. Hewan ini disebut dengan hewan reptilia ya. Adalah burung. Burung biasanya bergerak dengan cara terbang. Tapi ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang. Ayo, sebutkan jenis burung yang tidak bisa terbang. Kalian pasti kenal. Ya, contoh di bawah ini adalah contoh burung yang tidak bisa terbang. Kira-kira ini burung apa ya? Ini dinamakan dengan burung unta. Sedangkan di sampingnya adalah penguin. Penguin juga hewan yang tidak bisa terbang. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, vertebrata. Yang kedua, avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ayo sebutkan, apa saja hewan yang memiliki tulang belakang? Kemudian, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kamu pasti tahu ya, apa saja hewan yang memiliki tulang belakang dan yang mana saja hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mari kita lihat contohnya. Ya, hewan yang memiliki tulang belakang ataupun vertebrata adalah kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, sapi, dan lain-lain. Sedangkan hewan avertebrata adalah cacing, siput, bintang laut, kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah. Itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Banyak hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Silakan dicatat dan kemudian dipahami. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Ustazah ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.